Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat sekalian. Mari saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sambut ibadah kita pada pagi hari ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Mari jemaat, kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian, Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun, Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun, Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Ku percaya padamu, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Ku percaya padamu, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah minggu ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Introitus kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menabur harta tetapi bertambah kaya,
Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita menyanyi dari Sukacita Surga. Mari jemaat kita naikkan dengan sukacita. Boleh sambil bertepuk tangan kita naikkan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dan pengampunan dosa. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dalam terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita, dan kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar Tuhan akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri sendiri, perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan di dalam kesaksian kami. Tuhan, kasihanilah kami, beri pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berita anugerah dan bentuk hidup baru. Berita anugerah Allah berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang tertulis pada Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan seluruh dunia. Kita menyanyi dari Yesus Kami Puji. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri
Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sekali lagi, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh, gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mengundang guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan oleh Ibu Pendeta. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Mari Ibu Bapak dan Saudara, kita menyerahkan anak cucu kita untuk belajar firman Tuhan, menerima berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, Allah yang kekal dan kudus, saat ini kami datang membawa anak-anak kami, cucu-cucu kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan mereka supaya mereka juga mengalami pengenalan akan Engkau secara pribadi, dan hari lepas hari mereka boleh bertumbuh dalam iman percaya kepadamu. Memberkati anak-anak ini dan memberkati juga para guru sekolah minggu yang akan mengajarkan mereka kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang.
semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Bu Pendeta Arlin Angkau. Namun sebelum firman diberitakan, kita angkat satu pujian, Kaulah Segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah
Bapa dan Rajaku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Kalau pada pagi siang hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama, memuji, memuliakan Engkau. Untuk kami bisa menerima kebenaran-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Untuk kami terus mengasihi dan memuliakan Engkau Bapa. Saat ini kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda firman-Mu yang kudus. Biarlah Engkau kuduskan hamba-Mu yang berbicara. Mulut bibirnya biarlah Engkau pakai untuk menyatakan kasih dan kehendak-Mu, kebenaran-Mu. Dan inilah kami ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, dan terimalah kemuliaan yang ingin kami naikkan terus kepadamu. Jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur bagi setiap benih firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar. Dan pikiran kami menyimpan segala renungan yang Engkau buat untuk setiap pribadi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari Keluaran 16 ayat 16 sampai 21. Keluaran 16 ayat 16 sampai 21. Yang wanita akan membaca bersama saya ayat yang ke-16, pria ayat yang ganjil, demikian selanjutnya sampai ayat 21 kita baca bersama-sama. Keluaran 16 ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tidak mendengarkan Musa. Dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Sama-sama, setiap pagi mereka memungutnya. tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Tema kita pagi hari ini sesuai dengan apa yang ditetapkan dari sinode adalah banyak tidak kelebihan, sedikit tidak kekurangan.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang kekasih, apa yang baru saja kita baca adalah kisah, salah satu bagian dari kisah perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir. Dan pada waktu itu mereka sudah 2 minggu keluar dari Mesir. Dalam perjalanan itu mereka berada di padang gurun Sin, dan mulailah satu padang gurun, pastilah kita juga mengetahui bahwa itu bukanlah tempat yang enak dan nyaman. Dan mulailah mereka memikirkan dan bersungut-sungut untuk kebutuhan jasmani mereka. Mulai dari memikirkan kebutuhan mereka, mereka bersungut-sungut membandingkan kehidupan ketika mereka ada di Mesir, yang sekalipun sepertinya ada di perbudakan, mereka kemudian tidak bisa melihat bahwa Allah mengeluarkan mereka dari sana supaya terbebas dari perbudakan. Tetapi mereka memikirkan bahwa di sana bisa makan enak. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kekasih, apa yang baru saja kita baca adalah kemudian tindakan Allah bagi umatnya. Karena Allah sendiri sudah mengakui Israel adalah umatnya, milik kesayangannya. Di dalam Keluaran 19 ayat yang kelima menyatakan bahwa mereka adalah milik kesayangannya. Apa yang akan dilakukan oleh Bapa di surga untuk milik kesayangannya? Tuhan menyatakan apa yang tidak pernah dirasakan, dialami oleh bangsa-bangsa di dunia ini sampai sekarang, mereka terus mengalami mujizatnya. Saudara-saudara, bukankah mereka baru melewati bagaimana laut terbelah, mereka bisa berjalan di situ, di tempat yang kering, dan mereka bisa lepas daripada orang-orang Mesir yang mengejarnya. Tetapi ketika mereka terlepas dari itu, mereka lupa bahwa Allah lah yang telah membawa mereka dengan begitu banyak mujizat yang telah mereka lalui. Selama di Mesir pun untuk keluar, Allah melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan. Tetapi bangsa Israel, seperti yang firman Tuhan katakan, adalah bangsa yang tegar tengkuk. Apa yang kita baca pada hari ini memberi kita satu pelajaran. Allah menginginkan kita mengetahui bahwa yang pertama, Allah yang memelihara umatnya. Allah yang memelihara umat Israel, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dia melakukan apa yang tidak pernah terpikirkan dan juga dilakukan terhadap bangsa lain. Apa yang baru kita baca adalah bahwa Allah tiap pagi menurunkan roti dari langit, yaitu manna. Dan mereka setiap pagi harus mengambil atau memungut manna itu dengan ketentuan 1 orang 1 gomer, sehingga kalau anggota keluarganya 4 orang, suami istri dengan 2 anak, maka 4 gomer. 1 gomer itu 3,6 liter. Jadi kalau sampai 3,6 liter untuk 1 orang pasti cukup untuk seharian. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kekasih, lihatlah bahwa di dalam ayat-ayat ini, ayat 16 dikatakan, tiap-tiap orang pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Menurut keperluannya mereka boleh mengambil, dan ini disebutkan 3 kali. Ayat 16, ayat 18 bagian akhir, tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Dan ayat 21 yang terakhir, firman Tuhan juga menyatakan, tiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kekasih, mengapa sampai 3 kali Allah mengulang firman-Nya bahwa semua boleh mendapatkan menurut keperluannya? Inilah bagian kita juga, bahwa Allah pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Dia bukan memenuhi keinginan kita,
tapi Dia memberikan sesuai dengan keperluan kita, kebutuhan kita. Ini juga berarti secukupnya, tidak berlebihan. Kalau ada yang ambil berlebihan, maka tidak bisa disimpan, berulat, berbau busuk. Ingatlah, kita tiap kali selesai doa syafaat, kita juga berdoa Bapa Kami. Dan di dalam doa Bapa Kami juga disebutkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berlebih-lebihan sehingga terbuang-buang percuma. Bukan juga kita kemudian sayang dibuang lalu kita makan sampai habis, sampai perut kita sakit. Bukan begitu juga. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan kita melakukan sesuai firman Tuhan yang kita dengar hari ini, menurut kebutuhan, keperluan kita secukupnya. Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih, bangsa Israel disebut di dalam Keluaran 19 ayat 5 tadi saya katakan sebagai umat kesayangannya. Dan kita saat ini juga menjadi milik kesayangan Tuhan. Oleh karena Kristus sudah menjadi roti hidup. Kalau mereka mendapatkan roti dari langit, kita mendapatkan Kristus yang adalah roti hidup. Dan karena Kristus Dia memberikan kita hidup sampai hari ini, dan hidup kita harusnya lah hidup dengan berjalan di dalam ketetapan Tuhan dan hidup dengan percaya, dengan iman dan pengharapan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau orang yang kemudian mentaati perintah itu setiap pagi dia mengambil secukupnya. Hitung saja anggota keluarganya berapa, lalu didapatkan. Kalau 1 gomer seorang, mereka mungkin punya takaran yang langsung 1 gomer. Ya. Jangan lebih. Kalau lebih menunjukkan, oh bisa 1. Yang pertama bisa dia karena takut. Jangan-jangan gak cukup, jangan-jangan besok saya gak dapat lagi. Jangan-jangan kurang nih. Jangan-jangan besok saya, atau sebaliknya, besok saya males gak mau ngambil. Saya ambil aja sekarang supaya besok saya gak usah keluar. Gak usah mencari, gak usah mengambil lagi mana ini. Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih, ketakutan akan kekurangan, kekhawatiran akan hari esok. Firman Tuhan Yesus juga mengatakan janganlah kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu pakai. Matius 6 ayat 25. Mari kita lihat. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir juga akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih, mungkin kita tidak mudah, saya rasa kita semua tidak pernah merasakan bahwa bangun pagi itu, aduh hari ini bagaimana ya untuk makan. Saya percaya Tuhan mencukupi kita, sehingga setiap hari kita tahu bahwa kita bisa makan. Mungkin kita tidak seperti orang-orang yang ada di medan perang, yang mereka juga mengalami kelaparan, yang mengalami bencana alam sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dimakan. Tetapi Allah mau supaya hati kita tertuju kepadanya dan sungguh percaya bahwa Ia peduli. Ia memelihara hidup kita. Percayakan kita hidup di dalam tangan Tuhan. Percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Bukankah Kristus sudah mati bagi kita supaya kita hidup di dalam damai sejahtera Allah? Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih, 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, hendaklah
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Allah yang pelihara kita. Maaf, nggak boleh banyak nyanyi. Allah yang pelihara kita. Sampai di mana kita memegang bahwa Allah pelihara kita. Ada orang yang bangun pagi, kekhawatirannya mungkin beda. Bukan tentang apa yang akan saya makan ya hari ini, bukan. Mungkin bangun pagi, aduh gimana ya, saya harus berhadapan dengan persoalan ini, dan persoalan itu. Bagaimana ya, jangan-jangan, aduh mati saya hari ini. Ini ketemu bos yang galak, hari ini saya harus bertanggung jawab. Belum selesai lagi laporan saya. Segala macam mungkin ada kekhawatiran kita. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Dia memelihara kita. Tapi ada kewajiban kita. Sama seperti bangsa Israel. Tidak dikasih ini roti dari langit kamu kumpulkan untuk 1 minggu. Tidak. Tiap hari. Tiap hari mereka harus mengambil. Tuhan sediakan. Tetapi kita harus bergerak. Kita harus mengambil berkat Tuhan itu. Kita harus meraih dengan ketaatan. Bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan hati yang haus akan segalanya menjadi milik saya, tidak peduli orang kiri kanan, bukan. Tuhan menghendaki kita tetap bekerja. Kita harus meraih, kita harus berjalan, kita harus berusaha. Dan Tuhan menginginkan itu. Dan Dia menyatakan bahwa Dia memelihara kita. Bukan berarti kita ini berpangku tangan. Tinggal aja dalam tenda. Biar aja ntar juga datang sendiri. Oh enggak. Kamu harus pergi keluar. Dan ambil bagian kamu. Tapi sebaliknya. Jangan kamu pergi keluar lalu ambil semau kamu. Bukan. Ada aturan-aturannya. Demikian juga kita di dalam kehidupan ini. Tetap saja kita juga harus bekerja sesuai aturan. Jangan kita melangkahi. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita berusaha, bagian Tuhan memberkati, menyediakan. Sama seperti seorang pelari. Dia tidak dapat piala sebelum berlari. Sebelum dia bertanding dia tidak dapat piala itu. Tetapi dia harus pergi bertanding dan kemudian dia percaya bahwa dia disertai oleh kekuatan yang luar biasa. Dia bisa meraih piala atau medali yang telah disediakan. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, itu juga menyatakan bahwa kita mengambil sesuai dengan porsi kita. Jangan kejar kekayaan, tetapi kejar kedekatan dengan Tuhan. Sebab pemilik semuanya adalah Tuhan. Ketika kita mengejar kekayaan, mengejar kebutuhan jasmani kita, maka kita akan dikejar oleh segala keruwetan dan disitulah iblis akan mulai berperan. Jangan kira kalau kita rajin ke gereja, iblis diam aja, membiarkan kita. Tetapi kalau kita ada dimanapun, iblis tahu bahwa inilah anak-anak Tuhan. Dan dia mau supaya kita jatuh, supaya kita tidak memuliakan Tuhan. Kalau saya katakan demikian bukan berarti saudara tidak boleh kaya. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Bukan berarti orang Kristen itu tidak boleh memiliki harta benda. Tetapi kalau dia percayakan lebih daripada yang bisa kita pakai, saudara punya tabungan, itu juga bagus. Tetapi kalau kita dipercayakan lebih, berarti saudara dan saya dipercaya oleh Tuhan menjadi bendaharanya Allah. Bagaimana saudara menggunakan materi yang Tuhan berikan itu? Allah percayakan bahwa melalui apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, materi itu, uang atau kekayaan kita pergunakan untuk kembali memuliakan Allah.
Kita pergunakan supaya lewat apa yang kita punya, orang lain juga memuliakan Allah. Bukankah juga firman Tuhan mengatakan ibadah yang sejati adalah mengunjungi panti asuhan, peduli kepada mereka yang kekurangan. Allah mau kita dipercaya, kita dapat dipercaya. Jika saudara dapat dipercaya bahwa saudara menggunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kembali Tuhan dimuliakan, maka percayalah saudara akan berbahagia. Karena dipercaya oleh Allah untuk menjadi bendahara, raja di atas raja, untuk memuliakan namanya, untuk menyebarkan kabar baik, keselamatan dari Allah. Bahkan banyak orang yang kemudian bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus lewat hidup kita. Kita menjadi saluran berkat. Ibu, bapak, dan saudara yang kekasih, Amsal yang tadi di intro itu menyatakan Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Itu berarti orang itu adalah orang yang murah hati. Murah hati adalah sifat Allah. Murah hati adalah sifat Kristus. Dan murah hati adalah bagian dari buah roh yang harus kita miliki. Menghemat secara luar biasa berarti begitu hematnya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi begitu hematnya sampai bisa dikatakan pelit. Gak mampu untuk menolong orang, gak mau. Ini kan hasil kerja saya yang capek ngapain buat kasih dia, biar aja dia rasain. Ada orang yang demikian, saudara. Nah, inilah firman Tuhan juga mengatakan hemat luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Gak cukup, selalu merasa tidak cukup. Tetapi siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Ibu, bapak, dan saudara yang kekasih, saya juga rindu setiap kita menjadi bendaharanya Allah. Kita dipakai oleh Tuhan melalui, mungkin tidak bisa berkhotbah, mungkin tidak bisa menyanyi dengan baik untuk bisa memuji muliakan Tuhan, tetapi bisa memberi. Saudara bisa melakukannya. Kepada siapa Tuhan tunjukkan saudara boleh akan memberi, tanya sama Tuhan. Dia punya program sendiri untuk hidup saudara dan saya. Yang kedua, kalau yang pertama tadi kita tahu bahwa Allah yang pelihara kita. Yang kedua, jangan serakah, tetapi bersyukurlah. Kembali lagi ayat 16 mengatakan ambil untuk seisi rumahmu. Kalau ambil berlebihan akan berulat dan berbau busuk. Apa artinya? Artinya jangan ambil yang bukan menjadi hak saudara. Jangan ambil segala apapun yang bukan hak saudara. Bukan hak kita untuk memilikinya. Jangan ambil. Maka kalau kita ambil itu akan berbau busuk. Terimalah berkat Tuhan dengan syukur. Jangan mengambil yang Tuhan tidak restui. Tuhan tidak mau itu. Itu akan menyusahkan diri saudara sendiri. Orang yang mengambil yang bukan haknya merasa puas untuk sementara. Dia bisa menjadi lebih daripada yang lain. Puas dia punya banyak. Tetapi akhirnya adalah memalukan. Bukankah orang yang mengambil kemudian berulat itu akhirnya semua orang akan melihat dia. Oh, ini kamu, pasti kamu ngambilnya
banyak berlebihan sampai bau busuk dan harus dibuang keluar, semua orang tahu. Ibu bapak dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dilakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Keserakahan itu disebutkan di dalam Kolose 3 ayat 5, itu disamakan dengan penyembahan berhala. Dan keserakahan yang kemudian mengakibatkan orang tidak memuliakan Tuhan. Orang yang tahu sekitarnya kemudian bisa mengejek. Bahkan sampai hari ini, kalau saudara melihat berita-berita di luar, bukankah ada orang yang namanya Kristen tetapi tidak memuliakan Tuhan, bahkan menjadi seorang pembunuh, dan kemudian harus diperhadapkan bagaimana anak-anaknya melihat hal itu. Contoh apa yang telah diberikannya, mengambil bukan haknya, tetap saja berakhir mempermalukan diri sendiri, bahkan juga keluarga, dan lebih lagi merendahkan dan tidak memuliakan Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, Bapa kita yang di sorga mengasihi kita. Dia Allah Maha Kuasa, Maha Kasih. Dia juga Allah yang Maha Adil. Jadi dia tidak akan membiarkan orang-orang yang namanya mengakui sebagai umat Kristen, umat Allah, pengikut Kristus, tetapi yang dilakukannya adalah yang berbau busuk. Tuhan tidak akan membiarkan itu. Karena keadilannya itu berlaku. Bahkan bukan saja sekarang, bahkan kita tahu sampai nanti dalam kehidupan kita, di dalam kekekalan, keadilan Allah tetap berlaku. Allah seringkali memberi waktu sehingga orang belajar dan belajar supaya meninggalkan segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau masih ada hal yang tidak berkenan, yang Tuhan sendiri juga nyatakan bagi kita, jangan tunggu sampai kemudian kita tidak sempat lagi mengubah perilaku, mengubah apa yang kita lakukan, dan kita tidak memuliakan Tuhan. Sebab palu di tangan Tuhan, keadilannya akan berlaku. Melakukan hidup yang sesuai firman itu namanya adalah ketaatan. Dan saudara, sebenarnya ketaatan harusnya menjadi ungkapan syukur kita sebagai umat tebusan Allah, sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang dipelihara oleh Tuhan. Ketaatan itulah tanda syukur kita. Tanda syukur kita itu berlaku sepanjang kehidupan kita. Biarlah kita juga bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan. Bersyukurlah untuk segala sesuatu yang sekalipun kita dapatkan hanya sedikit, tetapi itu dari Tuhan. Serahkan kembali ke dalam tangan Tuhan. Saudara mungkin berpikir penghasilan saya pas-pasan, tetapi pas perlu, pas ada. Mari pakailah seluruh apa yang kita punya itu, persembahkan lebih dulu, bawa kepada tangan Tuhan supaya dia memberkati apa yang menjadi milik kita, yang sebenarnya dia sendiri yang berikan. Bukankah di tangan Yesus 5 roti 2 ikan akhirnya mencukupi untuk 5.000 orang bisa makan. Demikian berlaku di dalam kehidupan kita. Saudara tidak akan berkekurangan sekalipun saudara memberikan apa yang harus saudara berikan sebagai persembahan syukur. Saudara tidak akan berkekurangan ketika kita mentaati apapun yang Tuhan kehendaki. Allah kita menyediakan, Dia menyediakan, dan Dia memelihara hidup kita. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Syukuri, serahkan kepada Tuhan, dan biarlah bukan hanya kita yang bersyukur, tetapi orang lain yang merasakan berkat Tuhan lewat pribadi kita yang senantiasa bersyukur dan taat.
orang lain juga dikuatkan, bahkan juga menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kekal dan kudus, terima kasih kami boleh belajar lewat firman-Mu untuk kami tidak takut akan hari esok. Kami mau menyerahkan hidup kami ya Tuhan. Kami mau percaya dan berpegang terus pada firman-Mu, Engkau yang peliharakan kami. Engkau menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami dapat hidup hari demi hari, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Jadikan kami juga saluran berkat ya Bapa, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kekasih, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita nyanyikan doa buat damai di Indonesia. 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 Indonesia penuh damai. Damai, 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 damai. Indonesia penuh damai. Doa buat shalom. Doa buat shalom di Indonesia. Doa buat shalom di Indonesia. Doa buat shalom di Indonesia. Indonesia penuh shalom. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Indonesia boleh penuh dengan shalom yang daripada-Mu Tuhan. Damai sejahtera, keamanan. Indonesia boleh penuh dengan damai Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih kami menyerahkan pemerintah bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Maju, sampai juga ke RW, TNI, Polri, mereka semua yang Engkau beri kepercayaan untuk mengatur kehidupan bangsa ini. Bapa, biarlah oleh hikmat-Mu mereka boleh melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan bagi bangsa kami.
Biarlah Engkau mau jauhkan dari paham radikal dan terorisme. Bahkan saat-saat ini Tuhan, ketika saudara-saudara kami akan merayakan hari raya mereka, biarlah Engkau tetap memberkati bangsa ini, memberikan keamanan dan sejahtera. Pun kami berdoa untuk mereka yang mengalami bencana alam. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka, bahkan pemulihan, baik mental maupun kerusakan infrastruktur. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Indonesia secara keseluruhan dalam masalah ekonomi dan sosial. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati bangsa ini sungguh menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan, dan biarlah di dalam bangsa ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hidup di sini menjadi bagian dari bangsa ini. Biarlah Engkau juga yang memberkati dan memelihara kami dan bangsa kami dengan kecukupan bahkan kelimpahan. Bapa di sorga, kami datang membawa jemaat persekutuan saat ini ya Tuhan. Kami berdoa mereka yang saat ini tidak hadir karena memasuki hari-hari libur, mungkin banyak yang keluar kota ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan. Tapi kami juga berdoa untuk mereka yang dalam keadaan kurang sehat, masih dalam pemulihan. Kami berdoa menyerahkan Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Angko, Ibu Po Giokwa, Bapak Arianto, Bapak Penatua F. Bernard, Ibu Duta Anggraini, Ibu Endang Sujaryono, Ibu Agnes Hutauruk, Ibu Yuli Angko. Mereka semua adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam segala kelemahan tubuhnya, biarlah Tuhan mau meletakkan tangan-Mu yang berlubang paku atas bagian tubuh mereka yang sakit. Berikan kepada mereka pemulihan, sehingga dengan sukacita mereka tetap boleh beribadah, mengucap syukur, bahkan mereka boleh menjadi pelaku firman yang memberkati banyak orang dengan apa yang mereka dapatkan daripada-Mu ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan, bahkan kekuatan iman yang dipenuhi syukur, biarlah itu nampak dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja dan pelayanan, penginjilan-penginjilan baik di kota maupun di desa. Hamba-hamba-Mu yang saat ini memberitakan firman Tuhan, baik di kota-kota maupun sampai ke desa-desa. Tuhan berikan terus kekuatan untuk mengabarkan kabar baik, bahwa Engkaulah yang memelihara hidup kami anak-anak-Mu, bahwa Engkaulah juru selamat kami satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh-Mu kami boleh mendapatkan keselamatan. Biarlah kabar baik itu terus didengungkan di seluruh negeri ini ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke. Berikan kekuatan ekstra bagi hamba-hamba-Mu untuk melakukan tugas dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Sinode GKOI. Kami berdoa untuk Ketua Sinode Bapak Pendeta Ronald Manalu dan juga seluruh MPS. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa, supaya mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang baik untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami berdoa untuk kesehatan para pelayan Tuhan, khususnya di GKOI Persekutuan. Kami menyerahkan Gembala Sidang, Ibu Pendeta Riana Manjadewi. Kami menyerahkan para majelis, kami menyerahkan pengurus komisi, bahkan juga seluruh anggota jemaat di dalam segala pergumulan kami ya Tuhan. Pribadi, keluarga, bahkan kami sebagai jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau campur tangan akan segala hal yang kami hadapi. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan tetap menyertai kami. Sebagaimana firman-Mu menyatakan, Engkau yang memelihara kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat lansia, kiranya tetap
sehat dan tetap semangat untuk mencari Engkau. Kami juga berdoa mereka yang liburan, Tuhan jauhkan dari hal yang mara bahaya. Kami serahkan mereka Tuhan, pergi atau pulang, biarlah Tuhan tetap menyertai mereka dan membawa kembali untuk kami bisa bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, Ibu Astrid Bernard pada 10 April yang lalu. Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam tugas pelayanannya juga sebagai seorang dokter. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dia sehingga semua orang yang dirawatnya boleh mendapatkan kasih dan kuasa Tuhan untuk kesembuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, suami dan anaknya ya Tuhan. Kami juga serahkan kepadamu. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan lewat keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu, bahkan juga anak-anak yang sekolah minggu yang tidak hadir pada siang hari ini. Tuhan Yesus kiranya menyertai mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang bergantung pada orang tua, Tuhan Yesus juga menggerakkan orang tua untuk pada hari yang akan datang boleh membawa anak-anak mereka supaya mereka bertumbuh dalam iman percayanya. Kami mengucap syukur dan menyerahkan lingkungan tempat tinggal jemaat dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan juga kami menyerahkan lingkungan gereja sekitar ini Tuhan. Jalan-jalan di sekitar ini, rumah-rumah di sekitar ini Tuhan. Semua warga yang tinggal di sekitar tempat kami beribadah ini, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera. Jauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki. Dan Tuhan memberkati supaya mereka juga menerima berkat Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, biarlah juga Tuhan memberkati setiap langkah kami. Menjadi berkat dengan siapapun kami berjumpa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pergumulan pribadi kami bawa kepadamu. Engkau yang lebih tahu akan segala hal yang kami hadapi. Dan Engkau juga yang akan menjawab seru doa kami yang kami naikkan dengan diam-diam. Terima kasih karena doa yang tidak sempurna ini Engkau sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mempersembahkan persembahan syukur kita. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu." Sementara sidang jemaat maju membawa persembahan ke depan, kita memuji Tuhan dari segala puji syukur, dimulai dari sebelah kiri saya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita pujikan sekali lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua ini saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Akan kami bacakan tambahan warta jemaat pada 16 April 2023. Pertama, terima kasih kepada Pendeta Ibu Arlen Angkau STH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga dan juga pelayanan Ibu. Kedua, kelompok tumbuh bersama sektor gabungan akan dilaksanakan hari Selasa 18 April 2023 pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat via Google Meet. Link akan di-share melalui WA grup komunitas. 3. Ibadah persekutuan wanita akan dilaksanakan Rabu 19 April 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di gereja. 4. Ibadah nuansa muda atau ibadah minggu sore akan dilaksanakan Minggu 23 April 2023 pukul 17 atau jam 5 sore dengan tema Perfect Gift dan akan dilayani oleh Pendeta Ade Surya Tarigan. 5. Sehubungan gereja telah membuka rekening bank di BJB atas nama GKOI Jemaat Persekutuan dengan nomor 011398822001 bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan perpuluhan atau persembahan kasih dapat langsung ke rekening tersebut di atas. Mohon bukti transfer agar dikirim via WA GKOI JP
di nomor 0897 8302 017 guna pencatatan administrasi, dan rekening mandiri atas nama Aleta Erlina Tamunu yang sebelum ini digunakan dinonaktifkan. 6. Sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya. Dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. 7. Pengumuman panitia Paskah dan hari ulang tahun ke-41 GKOI JP kepada Diaken Christian Yusak dipersilahkan. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sehubungan dengan ulang tahun gereja ya, nanti di bulan Mei kita ada beberapa perlombaan ya, untuk anak-anak sekolah minggu juga sudah dilakukan. Dan kemarin juga kita sudah ada kuis-kuis ya kemarin ya, waktu ibadah setelah Paskah kemarin. Nah, kita masih mengharapkan partisipasi Bapak Ibu untuk ada beberapa perlombaan lagi, yaitu lomba pantun ya. Jadi nanti Bapak Ibu per keluarga boleh, adik kakak boleh. Jadi nanti kita ada lomba pantun ya. Itu kita akan adakan setelah ibadah tanggal 7 Mei ya, tanggal 7 Mei. Setelah ibadah kita akan kumpul sebentar untuk lomba pantun ya. Sekalian dibacakan begitu ya pantunnya di depan gitu ya. Oke, kemudian juga nanti tanggal 14 Mei-nya itu ada lomba goyang balon dan make up berpasangan suami istri. Jadi yang istri memake up suaminya begitu ya. Nanti alat-alat make up-nya monggo dibawa masing-masing ya, sesuai dengan mereknya masing-masing yang ibu-ibu punya begitu ya. Oke, saya kira pengumumannya itu aja. Jadi memohon partisipasi Bapak Ibu semua untuk terlibat dalam perayaan ulang tahun gereja kita. Nah, ulang tahun gerejanya sendiri itu diadakan pada tanggal bulan Mei, itu tanggal 28 Mei ya. Ibadah pagi digabung dengan ibadah pemuda keluarga muda. Jadi ibadah pemuda keluarga muda sorenya juga digabung di pagi hari semuanya. Oke, saya rasa pengumuman itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta tambahan pada hari ini 16 April 2023. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah minggu ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan, kiri kananku ada Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku
ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ibu, Bapak, dan Saudara, pulanglah dengan sejahtera dalam damai Tuhan. Biarlah kita terus mengingat bahwa kita punya Bapa yang memelihara hidup kita, dan hiduplah menjadi berkat bagi sesama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah selesai, saat teduh.
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.